LFP nikel, LFP nikel, LFP nikel. Sudahlah. Kalau aja nih mungkin kemarin kagak disinggung atau kagak dibahas di debat yang kemarin, gue pasti kagak bakal penasaran ini dengan yang namanya LFP ataupun nikel. Dan kalian mungkin juga sama penasaran kayak gue atau enggak? Ya jujur aja sih, kalau gue setelah nonton debat kemarin gue sangat-sangat penasaran. Apakah dampak daripada LFP ini terhadap perekonomian negara kita? Dan setelah gue nyari tahu dan gue baca-baca gitu ya, malah gue sebenarnya jadi kebingungan dengan ini semua. Mungkin setelah kalian nonton video ini kalian juga bakal kebingungan. Entah itu bingung karena kalian mudeng atau bingung karena kalian gak mudeng sama penyampaian yang gue sampaikan. Atau mungkin ini semua bisa terjadi karena kalian kagak subscribe. Oke, balik lagi bersama gue di channel kesayangan gue ini, Bre. Setelah gue nonton debat kemarin dan setelah kemarin juga gue buat videonya, gue juga masih penasaran aja nih sama tema-tema atau topik yang kemarin dibahas di debat, Bre. Salah satunya adalah LFP atau nikel juga. Dan gue juga kemarin sempat nyari-nyari tahu gitu, gue sempat baca-baca gitu. Dan bukannya gue mudeng, tapi gue malah semakin mupeng, Bre. Tapi kita tinggalkan dulu debat yang kemarin karena kita mau bahas LFP. Ya singkatnya aja, LFP itu adalah baterai gitu, Bre. Ini gue nyontek dari Google itu ya pengertiannya. LFP adalah jenis baterai lithium ion yang merupakan lithium besi fosfat sebagai material katoda atau grafit elektroda karbon dengan lapisan logam sebagai anodanya. Jadi gue juga agak mudeng dengan pengertiannya, tapi yang jelas LFP ini adalah baterai lithium, karena singkatannya aja lithium ferrofosfat, ya kan? Jadi udah jelas kalau LFP ini adalah baterai apa? Baterai mobil listrik. Dan sedangkan nikel sendiri adalah kalau gue bilang, kalau gue baca pengertiannya lagi, gue jujur aja malah makin mupeng gitu, Bre. Tapi intinya nikel itu adalah sebuah material gitu, material yang bentuknya itu kurang lebih, kalau kalian tahu arang yang buat bakar sate itu, nah bentuknya hampir kayak gitu, Bre. Dan nikel ini adalah salah satu bahan baku yang dipakai untuk membuat baterai mobil listrik, Bre. Ya walaupun semenjak adanya LFP ini, karena gue baru tahu gitu ya, dominasi nikel makin tersaingi oleh LFP, Bre. Dan lalu apa nih kelebihan dari LFP kok sampai bisa menyaingi yang namanya nikel? Sebenarnya ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga. Walaupun nggak bagus-bagus amat sih namanya LFP, tapi tetap aja nikel sampai ketar-ketir gitu, Bre. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, kelebihan daripada LFP ini ya menurut gua gitu ya, kalau gua baca-baca kemarin ya, lebih kepada harga produksinya yang lumayan murah gitu banding menggunakan nikel yang secara biaya produksi itu lebih mahal dan bahannya lebih susah didapatkan. Karena apa? Karena bahannya tertahan di Indonesia. Kelangkaan nikel sendiri menjadikan motivasi bagi perusahaan-perusahaan baterai mobil listrik atau perusahaan-perusahaan mobil listrik di luar sana untuk mengembangkan baterai yang bahan bakunya jauh lebih mudah didapatkan dan lebih murah. Walaupun kualitasnya ya bisa dibilang lebih rendah daripada baterai yang bahan bakunya menggunakan nikel, Bre. Itu LFP itu sendiri. Nah, selain bahan bakunya yang sulit didapatkan dan harga produksi yang relatif lebih murah, baterai yang jenisnya ini, baterai LFP ini itu daya tampung daya tampung energinya atau dayanya itu jauh lebih sedikit daripada baterai yang
bahan bakunya menggunakan nikel, Bre. Jadi udah dapat dipastikan gitu ya, menurut gue nih, baterai yang menggunakan bahan baku nikel itu jauh lebih berkualitas daripada baterai LFP. Tapi tentu saja kenapa ini sampai dibahas di mana-mana dan kenapa ini sampai dibahas sampai ke debat, tentu ada perdebatan di baliknya. Salah satunya adalah kerusakan alam lingkungan dan protes masyarakat di mana-mana tentang pernikelan ini, Bre. Dan kemarin juga sempat disinggung bahwa apakah negara yang menggunakan LFP atau memproduksi baterai-baterai LFP itu adalah negara yang anti nikel atau mempromosikan produk-produk Cina? Ya menurut gue bisa iya, bisa enggak. Karena ya pertama, kenapa mempromosikan LFP itu sama dengan mempromosikan produk Cina? Ya karena LFP itu kebanyakan tuh dikembangkan di negara yang namanya Cina. Dan banyak sekali diproduksi di sana dan dipakai oleh mobil-mobil listrik yang berasal dari China, Bre. Dan yang kedua, apakah anti nikel? Ya belum tentu juga sih, karena mungkin nikel yang harganya lagi bagus gitu ya, dan bahannya yang susah buat didapetin, sehingga para ilmuwan atau perusahaan-perusahaan ini memutuskan buat mengembangkan baterai lain, dalam hal ini yaitu LFP. Ya alasannya karena nikelnya mahal dan barangnya juga sulit didapatkan gitu, Bre. Mungkin seperti itu. Dan lalu gimana prospek bisnis ke depan dan apakah ini semua ada hubungannya dengan Tesla? Ya tentu aja iya. Kalau ngomong soal Tesla, apakah Tesla pakai nikel atau enggak? Ya jujur aja gue harus bilang Tesla pakai nikel. Ya walaupun ada sebagian besar mobil yang pakai LFP, tapi lebih banyak mobil yang pakai nikel. Ya alasannya ya kembali lagi ke tadi, karena nikel yang sangat-sangat langka dan susah didapatkan, Bre. Sehingga Tesla memutuskan buat mengembangkan baterai yang namanya LFP, Bre. Tapi tentu aja kalau mau disangkut pautkan dengan ini semua, terutama Tesla gitu, ya ngapain kita jauh-jauh mikirin Tesla gitu? Karena harga mobil Tesla aja jauh lebih mahal daripada kemampuan atau daya beli kita, Bre. Ya gue sih gak ngerendahin siapa-siapa, tapi emang kenyataannya seperti itu. Dan mungkin juga Tesla kagak nargetin pasar atau pembelian mereka atau pembeli mereka khususnya di Indonesia. Ya walaupun tetap aja banyak yang beli produk-produk Tesla, Bre. Tapi ya kalau kita lihat kenyataannya yang lebih banyak masuk ke Indonesia khususnya brand-brand mobil listrik adalah brand-brand yang kelasnya menengah ke bawah, yang kira-kira masyarakat kita memiliki beli atau kemampuan buat beli gitu, Bre. Dan Tesla menurut gua agak jauh sih dari itu, dan mungkin juga kagak nargetin pasar Indonesia juga sih. Dan itulah mengapa kita nggak perlu ambil pusing itu soal ini. Toh Tesla juga kagak peduli gitu ya, walaupun pabrik baterainya ada di Indonesia, mungkin seperti itu gitu. Dan kalau masalah menginvest ya tentu menurut gua para investor juga punya pertimbangan tersendiri kenapa mereka harus invest, kenapa mereka nggak harus invest. Ya mereka mungkin punya alasan-alasan tersendiri gitu deh. Dan kalau ini yang jadi bingung gitu ya, kalau sampai pernikahan ini kagak dikelola oleh Indonesia gitu, oleh negara kita sendiri, ya bisa jadi nanti suatu saat nanti di masa depan, atau enggak ya suatu saat gitulah, mungkin bisa aja nikel ini, tanahnya yang ada nikelnya gitu ya, bisa aja dibeli oleh orang asing atau negara asing, lalu dikelola oleh mereka, dan kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak dapat apa-apa selain pajak. Bisa aja seperti itu, Bre. Dan di sisi lain, kalaupun kita dikelola negara gitu, maksudnya dikelola Indonesia sekarang ini dengan dibatasinya ekspor keluar dan nikel nggak boleh keluar secara mentah gitu, malah dunia tuh kayak seakan-akan nyari solusi lain buat nggak beli nikel. Kan jadi bingung gitu ya. Dan mungkin solusi yang tepat buat menangani ini semua ya adalah dengan cara apa ya,
Ya mungkin dengan cara mewajibkan para brand-brand mobil listrik yang udah masuk di Indonesia agar baterai-baterai mobil listrik yang dipakai mereka menggunakan bahan baku nikel. Mungkin itu kali ya caranya supaya nikel kelihatan lebih berguna gitu kalau di Indonesia. Sebenarnya sayang aja sih kalau misalnya sampai nikel ini, potensi nikel kagak dimanfaatkan dan kagak dimaksimalin kalau di Indonesia, Bre. Sayang aja kalau sampai misal dikelola oleh orang asing juga gitu, Bre. Namun di sisi lain gue juga agak ngeri-ngeri sedap dan agak-agak sedih gitu ya. Karena apa? Akibat eksploitasi dan eksplorasi nikel ini sampai harus merusak tatanan alam, sampai harus merusak kondisi alam kita, dan sampai harus mengorbankan banyak sekali warga-warga rakyat jelata yang agak bersalah gitu, Bre. Dan menurutku itu sangat-sangat disayangkan sekali sih. Dan harusnya pemerintah juga punya pertimbangan yang lebih worth it gitu agar masyarakat bisa menerima ini semua gitu, Bre. Kagak main keruk-keruk aja, eksplorasi aja gitu, Bre. Tapi harus punya pertimbangan dari segi itunya, terutama masalah masyarakat ini gitu. Karena mereka mungkin juga udah tinggal di sana lama, udah menetap di sana lama, ibaratnya tuh udah nyaman di sana tapi disuruh pergi. Ibaratnya orang pacaran udah nyaman tapi disuruh putus gitu, pasti kan gak mau gitu ya, Bre. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya ya menurut gua itu tadi sih, masih menjadi kebingungan di antara aku dan kamu. Maksud gua masih antara kebingungan tuh solusinya mau gimana gitu ke depannya tentang pernikelan dan per LFP ini. Di sisi lain LFP memiliki biaya yang lebih sedikit namun dengan budget produksi yang lebih worth it. Namun di sisi lain nikel memiliki daya tampung yang lebih besar namun dengan budget yang sangat-sangat belum worth it kalau sekarang ini. Walaupun ya mungkin itu jadi salah satu tantangan ke depannya untuk demi membersihkan udara-udara kita. Ya tapi tetap aja kalau dipikir-pikir masih ngerusak alam gitu ya, fine gitu ya. Susah sih. Walaupun mungkin nantinya butuh beribu-ribu tahun atau berjuta-juta tahun untuk memulihkan, tapi yang namanya manusia mungkin kagak ada pernah puasnya gitu ya. Masih aja tuh dikeruk gitu ya. Tapi ya sudahlah, mungkin itu aja kali ya yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Walaupun masih banyak contekan dan masih belum lengkap dan jauh sekali dari kata-kata lengkap ataupun detail, tapi yang penting ya tetap subscribe. Kalaupun mungkin ada kata-kataku yang salah atau penjelasanku yang salah atau kurang detail, bisalah koreksi di kolom komentar gitu ya. Gua Sardianto, gua tunggu kalian di kolom komentar. Jangan lupa pilih nikel.